Selamat datang di website resmi Pondok Pesantren Salafiyah Usuluddin Martapura Timur. Dalam pepatah, ketika ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Pepatah tersebut mungkin sedikit pantas untuk kalimat yang pasti akan kita alami, yaitu ketika makhluk yang bernyawa hidup di dunia ini pastilah akan mengalami kematian. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna di antara golongan makhluk lainnya, harusnya kita lebih bersyukur dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Namun apa yang terjadi, tidak sedikit dari kita ketika kita senang, bahagia, mewah, kita lupa akan pencipta kita dan pemberi kenikmatan serta kemewahan tersebut. Namun sebaliknya, ketika diberi kesusahan seolah-olah aniaya diri kita, dan baru ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dan para pembaca website Pondok Pesantren Usuluddin Tambak Anyar Ilir ini tidak tergolong orang-orang yang lalai akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu mampu menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaga kita semua. Amin. Dalam bahasan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang kematian. Dari kutipan di atas bahwasanya ketika kita hidup pastilah kita akan mati. Nah, di dalam kita mati siapa saja yang akan menemani kita? Dikutip dari Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayit itu diikuti oleh 3 golongan. Akan kembali 2 golongan dan 1 golongan akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang sementara amalnya akan tetap menemaninya. Hadits ini telah dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam risalah yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Qs. Al-Munafikun 9. Mungkin sedikit nyerempet sesuai tulisan yang sebagai pembuka, bahwa kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Bahwasanya ketika kita dalam keadaan senang dan susah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun juga akan diingat, dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Mustadrak dari hadits Syahal bin Sa'd radhiyallahu anhu bahwa Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu namun engkau pasti akan mati. Cintailah siapa saja yang engkau cintai namun engkau akan meninggalkannya. Dan berbuatlah apa yang engkau kehendaki namun engkau akan mendapat balasannya. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin ada pada saat melaksanakan qiyamul lail dan kehormatannya pada ketidakbutuhannya pada manusia. Maka apabila anak Adam mati dan meninggalkan dunia ini, maka dia tidak mengambil manfaat apapun dari keluarga dan hartanya kecuali doa keluarga baginya, permohonan ampun mereka untuk dirinya, dan perbuatan-perbuatan yang dijelaskan oleh syara yang bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, serta apa yang dikeluarkan dari hartanya untuk kebutuhan dirinya. Sungguh itulah penegasan yang sangat gamblang dan mudah dimengerti. Ketika kita mati jelas ada 3 hal yang akan mengiringi jenazah kita, yaitu keluarga, harta dan amal kita selama hidup.
Dan ketika kita masuk di liang kubur, siapa yang setia menemani kita? Ialah amal kita yang setia, sedang keluarga dan harta kita hanya mengiringi kita hingga sampai di tanah kubur saja. Untuk itu marilah kita berlomba-lomba untuk mencari amal yang baik untuk Allah dan semata-mata apa yang kita lakukan hanyalah untuk Allah. Demikian ulasan berikut ini, semoga dapatnya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Olah